Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Selamat sehat pagi, semuanya ya. Selamat pagi, Pak Husein. Sehat. Oke, kita kembali ya. Kita mengawali dengan doa terlebih dahulu ya. Dengan doa diharapkan bisa membawa keberkahan, ilmu yang kita peroleh juga bisa menjadi berkah. Silakan Mas Imam untuk memimpin doa teman-temannya. Berdoa mulai. Baik, terima kasih. Semoga dengan doa kita selalu diberikan keberkahan. Oke, Pak Husein mulai ya. Hari ini kita masuk pembelajaran di pertemuan kedua. Ada yang tahu kemarin kita membahas apa? Ada yang masih ingat? Baru minggu kemarin nih kita bahas nih. Sudah tampil, Nak? Sudah, Pak. Oke, di sini Pak Husein present deh biar lebih besar. Oke, kita kembali lagi pembahasan pertemuan kedua di gerak parabola. Nanti juga ada materi baru yang akan Pak Husein berikan. Nanti selanjutnya akan ada simulasi sedikit ya, simulasi sedikit tentang gerak parabola yang kita pelajari pada hari ini. Semoga berjalan dengan lancar ya. Amin. Oke, seluruh siswa diharapkan masuk ke dalam link Google Slide kolaborasi ya. Di sini kita nanti ada pemecahan-pemecahan masalah yang harus kalian bahas bersama kelompok. Jadi diharapkan kalian bisa bergabung di link Google Slide kolaborasi. Oke, untuk linknya Pak Husein share ya. Oke, selanjutnya Pak Husein tanya nih, apakah bahan ajar yang Pak Husein kasih di Google Classroom sudah diakses belum? Nah, ini bahan ajar yang telah Pak Husein buat. Ini bisa kalian pelajari. Ini lengkap ya. Ini ada kegiatan, juga ada permasalahan-permasalahan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Seperti itu. Oke, ini kompetensi dasar yang minimal ada tujuan pembelajaran yang kita dapat pada hari ini ya. Nah, ini review materi sebelumnya nih. Sebelumnya Pak Husein sudah memberikan tontonan ya, video YouTube pemain basket melempar bola basket. Mau nonton atau nggak usah? Gimana? Oh, mau nonton. Oke. Ini yang pemain basket nih, Nur Hikmah, pemain atlet tingkat provinsi ya kemarin ya. Senang sekali pasti ini. Oke, Pak Husein kasih tayangannya deh. Kalian lihat lintasan bolanya seperti apa. Nah, ini dia memecahkan dengan beberapa kali memasukkan dalam waktu 1 menit. Ya, oke, seperti itu. Sudah ada bayangan? Sudah, Pak. Sudah ya, oke, cakep. Jadi lintasannya seperti apa sih? Ya seperti itu, Pak. Seperti lintasannya nggak lurus ya? Seperti apa sih? Melengkung, Pak. Melengkung, cakep. Nah, coba kita lihat selanjutnya. Nah, seperti ini ya kurang lebih ya. Walaupun paham ya. Jadi pas di titik puncak nih di V2 ini ya, itu VY-nya itu bernilai 0. Ya, kalau Pak kenapa harus bernilai 0? Kalau nggak bernilai 0 kalian bayangkan, berarti dia masih punya kecepatan untuk ke atas. Ke atas terus, ke atas terus, ke atas terus, ke atas terus, ke atas terus. Wah, sampai nggak tahu sampai kemana ya. Seperti itu ya. Kalau seandainya masih ada besar VY-nya. Oleh karena itu, ketika di titik puncak, VY itu selalu bernilai 0. Karena ini nanti akan turunan rumus nih untuk kita mengetahui tinggi maksimum, waktu maksimum, dan sebagainya. Oke, yuk lanjut. Oke, ini Pak Husein memberikan orientasi masalah, nanti akan dibahas oleh masing-masing kelompok ya. Oleh masing-masing kelompok ini akan dibahas. Kelompok pertama ya, nanti pembagiannya akan Pak Husein share. Oke, di kolom chat nih Pak Husein share pembagiannya. Pak Husein sudah menyiapkan
kelompok-kelompoknya. Kelompok 1 ini Mas Joko sama Mbak Morinda. Ya, kelompok 2 ini Mbak Nur Hikmah sama Mas Imam. Ya, kelompok 3 ini Mas Ferdi sama Mbak Natalia. Kelompok 4 ini Mbak Marlina dengan Mas Finar ya. Kelompok-kelompoknya seperti itu. Nah, di sini ada orientasi masalah. Yang pertama nih kelompok 1. Berarti siapa tadi kelompok 1? Mas Joko ya. Jika ada seorang atlet lompat jauh ya, bagaimana jika Anda itu menjadi atlet lompat jauh, bagaimana cara agar mendapatkan hasil lompatan terjauh yang berhubungan dengan sudut elevasi? Cukup membahas itu saja kelompok 1. Oke, kelompok 2. Di sini dalam pesawat tempur yang melakukan bom dari atas pesawat, mengapa pilot lebih cenderung, lebih sering ya, itu memutar arah setelah mengeluarkan bom? Ya. Kenapa? Karena cara yang dapat dilakukan ketika kita melempar bola agar bolanya ini mencapai jangkauan mendatar terjauh. Oke, paham sampai sini tugasnya masing-masing kelompok? Paham, Pak? Paham, Pak. Oke, silakan di sini sudah buka Pausen yang tadi ya, Google Slide, link Google Slide, itu silakan kalian tuliskan di sini. Kalian bisa mengaksesnya, kalian bisa mengeditnya. Nah, ini tuh kelompok 2 sudah mengisi ya. Tuh, sudah tampil kelompok 2, pinter, hebat. Oke, coba Pausen cek nih. Silakan berdiskusi bersama kelompoknya boleh. Oke. Sudah ya? Sudah tahu permasalahannya? Sudah bisa diketik juga di sini, hebat. Ini kelompok Pausen cek lagi deh satu persatu ya. Kelompok 1, oke, sudah mulai. Katanya sudutnya condong ke depan sekitar 45 derajat. Wih, cakep. Oke, selanjutnya kelompok 2 ya, kita cek ya. Apakah sudah? Oh, sudah, untuk menghindari efek ledakan bom. Oke, cakep. Silakan di sini Pak Husen minta presentasi ya dari masing-masing kelompok. Coba kelompok 1. Nanti Pak Husen coba japri. Oke. Kelompok 3. Ini selain Kelompok faktor 3 sudah? kecepatan sama sudut, sama satu lagi mungkin faktor keberuntungan kali Pak ya. Oke, cakep. Karena kalau nggak Ya, beruntung ya, bisa jadi benar, nggak benar. masuk Pak. Betul. Betul Nah, kan? gagal juga kok. Iya, betul. Benar. Jadi faktor apa aja tadi? Kecepatan, sudut, sama yang terakhir keberuntungan. Keberuntungan. Sebenarnya ada satu lagi, Nak, yaitu kecepatan dari Oh Apa tuh? iya, kecepatan angin Pak. iya, kecepatan udara atau kecepatan angin. Cakep. Oke, terima kasih Mas Ferdi. Selanjutnya terakhir kelompok 4. Jadi untuk agar bola mencapai titik tertinggi, kecepatannya jelas harus dilempar dengan sekuat tenaga, Pak. Jadi bolanya Oke, bisa melambung dengan sangat tinggi. Kemudian kalau Betul. bisa sudutnya harus lebih besar, Pak. Kalau mau lebih tinggi, besar, kalau 90 derajat bagaimana? kan bolanya cuma mau tinggi, Pak. Oh, biar tinggi ya. Iya, Biar Pak. tinggi. Oke, Biar biar tinggi. tinggi itu ya harus sudutnya itu terhadap garis datar ya, horizontal itu Iya. harus lebih atas. Oke, cakep. Lebih Nah, kita ngomong sumbu Y pakai rumus yang GLBB atau GLB? GLBB, Pak. GLBB. Ya, pakai yang mana? GLBB itu ada 3 rumus utama tuh dari pelajaran GLBB pertemuan sebelumnya, bab sebelumnya udah Pausen kasih tahu. Oke, pakai yang mana kalau kita mendapatkan Y max, untuk mendapatkan Y max? Yang kedua, Pak. Seperti ini. Oke, Y semuanya PE0 sin alfa min setengah GT kuadrat. T-nya itu pakai yang tadi tuh di pertemuan yang sebelumnya nih, slide sebelumnya, tinggal disubstitusikan. Oke, dimasukkan, dapat turunan rumus. Di sini dapat Y max-nya itu V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Ya, V0-nya dikuadratin, sin alfanya dikuadratin ataupun sin alfa kali sin alfa per 2G. Ya, kalau tadi T puncaknya itu nggak ada 2-nya, ya, ketika di sini substitusikan yang tadi ya di slide sebelumnya, sehingga kita mendapat X maksimum adalah V0 kuadrat sin 2 alfa. Sin 2 alfa dari mana, Pak? Dari di sini. 2 sin alfa dikali cos alfa. Secara aturan trigonometri, 2 sin alfa dikali cos alfa itu adalah sin 2 alfa. Atau kalian mau memasukkan sini, ada pertanyaan, Nak? Bisa paham? Bisa paham ya? Oke. Oke, selanjutnya di sini Pak Husen kasih tugas rumah nih. Tapi kalian diperbolehkan untuk bekerja secara berkelompok.
Ya, di sini di slide ini kan linknya sudah Pak Husen kasih, bisa kalian kerjakan. Ini tentang permainan bola golf. Itu dikasih tahu percepatan gravitasi, ada sudut tan alfa dan ada kecepatan awal. Ditanya waktu dibutuhkan ketinggian maksimum, waktu yang dibutuhkan untuk mendarat ke tanah, ya sampai ketinggian maksimum dan jangkauan terjauh. Silahkan dikerjakan, hanya 2 soal aja. Kurang baik apa coba Pak Husen jadi guru kalian nih. Oke, ini kelompok 1 silahkan dibahas juga. Ini tentang seorang atlet. Jadi ada 2 soal ya. Yang pertama itu golf, yang kedua itu tentang atlet lompat jauh. Ya, ditanya jauh atlet melompat ala horizontal dan ketinggian lompatan dicapai atlet tersebut. Silakan penyelesaiannya ditaruh di kolom sebelah kanan. Ya, begitu juga kelompok 2. Ini soalnya sama, tidak Pak Husen bedakan. Ya, kelompok 3 juga. Oke. Itu sudah secara konsep sudah Pak Husen berikan. Sekarang agar lebih memahami konsep, yuk kita coba simulasi ya. Simulasi virtual lab menggunakan aplikasi PET. Ini link-linknya, kalian bisa pakai QR code ini ataupun bisa kalian tinggal klik aja di LKPD-nya. Oke, terus dari PET-nya. Oke, sini Pak Husen coba kasih gambaran nih petnya seperti apa sih Pak? Juga ada keterangan diatur berapa sudutnya. Ini kecepatannya di bawah nih. Ini kecepatannya ya. Ini kecepatannya. Oke, kalian coba misal deh Pak Husen kasih contoh misalnya mau berapa? Oke, misalnya 35 derajat ya atau 40. Berapa maunya? 45. Oke, kecepatannya 7 misalnya. Nah, caranya gimana untuk melempar proyektilnya? Ini yang warna merah kalian tekan, yang di bawah sini. Ciu, ya? Kok jauh Pak? Ini ada plus nih, biar di zoom. Oke, atau kalau seandainya terlalu jauh bisa min di pojok kiri atas. Oke, lalu yang nanti akan ditanya adalah ketinggian sama jarak maksimum. Gimana lihatnya? Di sini nggak kelihatan Pak. Nih di pojok kanan atas itu ada yang warna biru-biru ungu-ungu ini. Kalian drag ya. Kalian drag, nah itu kalian bisa intip di sini nanti. Nah ini ketinggian maksimum nih di ujung paling atas tuh high itu adalah 1,25 meter, itu adalah ketinggian maksimum. Oke, terus untuk jarak maksimum di bawah sini. Oke, pastikan ketinggiannya 0 ya, high-nya itu 0, jaraknya 4,99 meter, waktunya 1,01. Oke, sampai sini penggunaan PET bisa dipahami. Bisa. Oke, di sini Pak Husen akan tampilkan LKPD-nya. LKPD-nya melalui LKPD interaktif ya. Di sini Pak Husen tampilkan. Oke, di sini LKPD yang telah Pak Husen buat. Kalian ketik nanti di sini nama kelompok kalian. Oke, ada langkah-langkahnya. Ya, kalian coba pelajari. Intinya adalah yang pertama itu tujuannya adalah untuk mengetahui sudut elevasi terhadap tinggian dan jarak maksimum. Ya, yang kedua untuk mengetahui kecepatan awal terhadap ketinggian dan jarak maksimum. Simple kok, kan tadi kan sudah kalian pelajari tuh, tinggal kalian setting. Untuk tabel pertama kecepatan awalnya konstan ya, kalian buat 10 meter per second, sudutnya aja yang kalian rubah-rubah. Nanti kalian pencet proyektilnya warna merah, kalian catat ketinggian maksimum, jarak maksimum, waktu tempuh. Begitu juga untuk sudut-sudut yang lain. Oke, nanti laporkan ya, laporkan dan masing-masing kelompok menyimpulkan hasil simulasi yang telah dilakukan terhadap pengaruh sudut terhadap Y max, pengaruh sudut terhadap X max ya, terus pengaruh kecepatan terhadap Y max dan pengaruh kecepatan awal terhadap X max dan juga terhadap waktu. Untuk pertemuan selanjutnya ya, selain untuk tadi membahas hasil simulasi, juga di sini kita coba nih ya membuat simulasi gerak parabola dengan aplikasi animasi Scratch. Oke, kenapa Pak? Ya biar kita mengasah skill kita dalam perjuangan kita yang menghadapi persaingan abad 21. Oke, salam semangat, sehat selalu semua. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke semua ya? Keren ya? Bisa paham ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin itu aja yang bisa Pak Husen berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kita tutup dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Husen. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Semangat ya. Oke, terima kasih.